Baiklah, kembali lagi dengan saya Johannes Pardidi, NPM 2011-0114 dari kelas TIP 2001. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video, yaitu cara penyelesaian soal analisis statistik univariat menggunakan aplikasi atau software Microsoft Excel. Dan nanti juga kita akan melakukan pembuktiannya secara manual. Dan langsung saja kita jalankan Microsoft Excel-nya. Di Microsoft Excel ini saya akan membuat data yang akan kita hitung, atau saya analisis datanya menggunakan analisis statistik univariat. Nah, di sini saya akan menganalisis data nilai mata kuliah, nilai UTS. Di sini saya buat mata kuliah. Dan di sini saya akan menggunakan sebanyak 20 data. Oke, di sini saya buat nilai UTS karena kita akan menentukan atau menganalisis data dari nilai UTS mata kuliah. Di sini saya buat dulu tabelnya ya. Saya buat tabel supaya lebih rapi. Ini kita besarin. Di sini saya akan isi nilai UTS-nya secara random ya. Saya sudah isi nilai UTS-nya, datanya, saya rapikan dulu. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini secara univariat menggunakan Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita mulai dari kita klik menu data, lalu pilih data analis, lalu pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Nah, di input range-nya ini kita akan memasukkan data pada tabel nilai UTS dengan cara klik di sini, lalu blok nilai UTS, lalu enter. Nah, di sini ini di checklist ya, label in first row, lalu output range-nya kita pilih ini sembarang karena ini nanti lokasi di mana data analis statistik univariatnya akan ditampilkan. Nah, saya pilih di sini. Oke, saya enter. Lalu sumber statistiknya saya checklist, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul analis data secara otomatis pada Microsoft Excel. Nah, di sini diketahui min 69,55, standar errornya 2,841, baru mediannya 69,5, mode 75, standar deviasi atau standar deviasi 12,791, sampel varian 161,52, kurtosis minus 0,78, skewness 0,33, range-nya 45, minimum 50, maksimum 95, sum 1391, count-nya 20. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya Microsoft Excel sudah menganalisis data dari nilai UTS tersebut.
Dan dari nilai tersebut sudah ditentukan minnya berapa, standar errornya berapa, median, mode, standar deviation, dan lain sebagainya. Namun, apakah nilai yang ditampilkan oleh Microsoft Excel ini sudah 100% benar? Mari kita buktikan secara manual. Apakah yang kita hitung secara manual itu hasilnya sama? Baik, kita langsung ke pembuktiannya. Pembuktian soal analisis statistik univariat. Tadi ini diketahui ini data yang tadi ya, data yang tadi. Selanjutnya di sini dari data tersebut kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel seperti ini untuk menentukan X kurang mu-nya. Oke. Nah, dari setelah kita susun tabel seperti ini, setelah kita jumlahkan semua data yang ada pada tabel tersebut, sehingga kita peroleh nilai maksimalnya itu 95. Berarti data dari nilai UTS tersebut, nilai paling besarnya itu 95. Apakah benar nilainya 95? Tentu saja benar. Mari kita lihat di sini nilai awalnya itu 50, nilai akhir di bawah 95. Nah, berarti nilai maksimal itu 95 dan nilai minimum 50. Dapat kita lihat di sini 95 dan 50. Apakah di analis data yang oleh Excel itu sama nilainya 95 dan 50? Mari kita lihat. Nah, nilai maksimum di nilai UTS itu 95 dan nilai minimum sama dengan 50. Berarti pembuktiannya bahwasanya nilai tersebut benar ya, bahwasanya benar. Mari kita tandai ya yang sudah benar. Oke, selanjutnya kita lakukan pembuktian range-nya. Range di sini diketahui 45. Nah, bagaimana caranya mendapatkan range tersebut? Yaitu range sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimum sama dengan 95 dikurang 50. Tadi nilai tertingginya itu 95 dan nilai terendahnya 50. Berarti 95 dikurang 50 sama dengan atau hasilnya sama dengan 45. Berarti range dari data tersebut adalah 45. Apakah range tadi di Excel itu sama 45? Kita lihat dan hasilnya betul-betul sama. Oke, tandai juga. Nah, sedikit dari kelewatan. Di sini tadi sudah kita sesuaikan atau kita urutkan data tersebut pada tabel X. Tadi di sini di awal itu kita sebut sebagai nilai UTS. Namun kita ubah lagi dia menjadi dalam tabel X. Lalu kita akan menjumlahkan seluruh yang ada di tabel X ini. Dan hasilnya adalah 1391. Apakah 1391 ini sama dengan hasil yang ada di Excel? Kita lihat. Dan hasilnya sama. Sumnya sama dengan 1391. Di sini juga count-nya 20. 20 itu diambil dari mana? 20 itu yaitu banyaknya data. Banyaknya data pada tabel atau data kita pada kali ini yaitu ada sebanyak 20. Dapat kita hitung di sini dari 50 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada sebanyak 20 data yang sudah kita sediakan yang akan kita analisis. Dan berarti dapat kita katakan bahwasannya perhitungan analisis data pada Microsoft Excel untuk menentukan count-nya itu benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai min. Min itu sama dengan sigma n per n. Sigma n itu jumlah n dibagi banyaknya n. Berarti tadi hasil jumlah ini 50 sampai 95 itu akan kita jumlahkan. Dan hasilnya tadi 1391. Dari mana datang 20 ini? N sama dengan 20. Itu count yang tadi ya.
berarti 20 banyaknya data. Jadi 1391 dibagi 20 sama dengan 69,55. Minnya 69,55. Apakah benar? Kita lihat bahwasanya minnya juga di sini diketahui 69,55. Berarti terbukti benar perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita ini tadi sumnya sudah kita jelaskan tadi, yaitu jumlah n, banyaknya jumlah n. Kalau dijumlahkan semua, hasilnya akan diketahui 1391. Begitu juga dengan count, apabila kita ketahui banyaknya data, berarti dia itu ada 20 data. Oke. Selanjutnya adalah mode. Mode di sini saya buat langsung 75. Mode atau sama dengan modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data tersebut. Nah, pada data kita, nilai angka 75 itu lebih banyak muncul sebanyak 5 kali. Di sini angka 65 sebanyak 3 kali. Berarti yang termasuk atau yang dapat kita katakan sebagai modus adalah angka 75. Jadi secara otomatis modus pada data tersebut adalah 75. Selanjutnya kita akan menentukan median. Median itu saya gunakan rumus xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 lalu dibagi 2. Hasilnya itu sama dengan x per 20. X20 ya. 20 itu dari mana? Banyak data. 20 per 2 ditambah x, 20 per 2 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya x10 tambah x11 dibagi 2. Lalu diketahui sama dengan 65 tambah 74. Nah, dari mana 65 ini diketahui? Kita kembali ke data yang sudah kita urutkan. Di sini diketahui x10 ditambah x11. X10 apabila kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini diketahui bahwasannya X10 itu adalah 65 dan X11-nya adalah 74. Jadi, untuk menentukan mediannya yaitu 65 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 139 per 2 atau sama dengan 69,5. Dan kita lihat di mediannya 69,5 dan hasilnya memang benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke standar deviasi. Standar deviasi yaitu standar deviasi sama dengan rumus akar sigma x dikurang mu pangkat 2 per n kurang 1 sama dengan akar 3068,95. Nah, 3068,95 ini kita dapat atau kita ketahui dari mana? Kita kembali ke data awal. Nah, di sini sudah kita buat bahwasanya di sini tadi x dikurang mu pangkat 2 adalah hasilnya 3068,95. Dari mana ini? Penjumlahan dari 382,20,25 sampai ke 647,7025. Sehingga dapat kita ketahui hasilnya 3068,95. Lalu dibagi 20 kurang 1. N kurang 1 yaitu 20 kurang 1. N nya tadi 20 kan, kurang 1. Berarti akar 3068,95 dibagi 19 sama dengan akar 161,522,10,5263. Hasilnya 12,7091347173. Di sini kita tahu standar deviasinya 12,7091. Apakah di Excel nilainya sama? Mari kita lihat. Standar deviasi kita ketahui 12,70919684. Berarti nilai yang diketahui oleh Excel dan sudah kita hitung secara manual, nilai tersebut benar. Jadi ini akan kita tandai juga benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sampel variance.
Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya di saat kita mengerjakan atau mencari standar deviasi, tanpa sengaja kita sudah menentukan atau mengetahui berapa itu sampel variance. Karena rumus sampel variance adalah sigma x kurang mu pangkat 2 per n kurang 1. Nah, sementara di standar deviasi yaitu akar dari sigma x kurang mu pangkat 2 per n kurang 1. Perbedaan dari rumus tersebut, kedua rumus tersebut adalah akar. Untuk sampel variance tidak menggunakan akar, dan pada standar deviasi menggunakan akar. Nah, berarti sama dengan 3068,95 dibagi 19, yaitu 161,522 10,5263. Apakah yang sudah kita hitung secara manual itu sama hasilnya dengan yang di Excel? Kita langsung bandingkan, yaitu sampel variance 161,523,6842. Berarti nilai yang diketahui oleh Excel itu benar. Selanjutnya, kita masuk ke standar error. Standar error itu standar deviasi dibagi akar N. Akar N adalah akar dari banyaknya data. Banyaknya data kita ketahui tadi 20 data. Nah, selanjutnya standar deviasi kita adalah 12,7091 347173 dibagi akar 20 sama dengan 12,7091 347173 dibagi akar 20 itu adalah 4,472 135955. Maka diketahui hasilnya adalah 2,84184891631. Apakah nilai standar error yang secara manual ini sama dengan yang di Excel? Kita lihat langsung. Standar error diketahui 2,841862806 dan dikatakan sama. Kita tandai. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan nilai dari kurtosius dan skewness. Yang perlu kita ketahui dalam menentukan kurtosius dan skewness, banyak cara, banyak rumus yang dapat menentukan kurtosius dari kurtosius dari sebuah data. Dan beberapa rumus tersebut ada yang tidak sama dengan rumus yang ada di Microsoft Excel untuk menentukan kurtosiusnya. Dan di sini kita akan menggunakan rumus secara manual yang digunakan oleh Microsoft Excel untuk menentukan kurtosius dan skewness. Nah, yang pertama kita masuk ke kurtosius. Kurtosius pada Excel menggunakan rumus N dikali N tambah 1 dikali sigma X kurang mu pangkat 4 per N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali standar deviasi pangkat 4 lalu dikurang 3 kali N kurang 1 pangkat 2 per N kurang 2 dikali N kurang 3. Langsung saja kita masukkan data sesuai dengan rumus yang diminta. N kita ketahui 20, yaitu 20 dikali 20 tambah 1 kali berapa tadi? Sigma X kurang mu pangkat 4 995.750,0346. Dari mana kita ketahui nilai tersebut? Kembali ke tabel yang pertama. Tabel yang pertama di sini X dikurang mu pangkat 4 yaitu 995.750,0346, yaitu hasil dari penjumlahan data pertama sampai data ke-20. Nah, kita kembali ke rumus kurtosius, lalu dibagi 19 dikali 18 dikali 17. 19 mungkin kita langsung tahu ya, 20 dikurang 1 19, 20 dikurang 2 18, 20 dikurang 3 17. Lalu standar deviasi pangkat 4 yaitu berikut. Nah, lalu hasil nanti dari sini akan dikurangkan dengan 3 dikali 20 kurang 1 pangkat 2 per 18 kali 7.
Nah, di sini ketahui 420 dikali 95750,0346 per 5814 dikali 26089,90056 dikurang 3 pangkat 19 pangkat 2 per 306. Jadi dari perkalian 420 yaitu 418 215,014,532 dibagi 151 686,681,856 dikurang 1083 yaitu 3 dikali 19 pangkat 2 per 306. Nah, hasil dari pembagian ini yaitu 2,750977,84,82 dikurang pembagian dari 1083 per 306 yaitu 3,53,921,56,8627. Hasilnya sama dengan minus 0,7821179015. Berarti nilai kurtosius yang kita hitung menggunakan rumus secara manual itu minus 0,78. Apakah nilai tersebut sama dengan yang di Microsoft Excel? Kita lihat kurtosius adalah minus 0,7821179001 dan perlu kita ketahui perbedaan di belakang koma pada hitungan rumus pada Excel dan secara manual ya tentu saja beda sedikit. Pada Excel yaitu pembulatan nilai ya. Jadi kalau beda sedikit di belakang koma itu sudah dapat kita katakan sama. Oke. Jadi kurtosius di sini adalah benar. Nah, yang terakhir kita akan mencari skewness-nya. Skewness-nya ini kita langsung lihat menggunakan rumus. Dan rumus yang kita gunakan pada perhitungan secara manual sama seperti untuk mencari kurtosius tadi. Bahwasanya rumus yang kita gunakan pada skewness pada secara manual yaitu rumus yang digunakan Excel untuk menentukan skewness-nya sendiri. Banyak juga rumus untuk menentukan skewness. Jadi saya memilih rumus ini. Di sini kita gunakan rumus n per n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali sigma x kurang mu pangkat 3 per standar deviasi pangkat 3 sama dengan 20 per 20 kurang 1 dikali 20 kurang 2 dikali 11845,905. Dari mana kita ketahui? Dari tabel sebelumnya, dari tabel yang di awal. Itulah fungsinya kita mengurutkan atau mengetahui nilai-nilai dari x kurang mu pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, di sini tadi x kurang mu pangkat 3 adalah 11845,905 sama dengan yang tadi di rumus. Nah, yang perlu kita ketahui sedikit saya jelaskan di sini. Mengapa hanya di x kurang mu pangkat 3 saja yang ada nilai negatif? Dan yang di x kurang mu yang ada nilai negatif. Mengapa yang di pangkat 2 dan pangkat 4 tidak? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti x kurang mu pangkat 2 adalah hasilnya positif. Berarti negatif kali negatif. Nah, selanjutnya untuk ke pangkat 3. Mengapa jadi negatif? Berarti negatif dikali negatif hasilnya positif dan dikali negatif hasilnya kembali negatif. Berarti yang ada tanda negatifnya akan kembali menggunakan tanda negatif tersebut pada perpangkatan 3. Nah, kita lanjut ke rumus skewness di bawah tadi. 11845,905 per 2,052,861956 sama dengan 20 per 19 kali 18 dikali 5,77,059,10,20,91 yang merupakan pembagian dari data sebelumnya. 20 dibagi 342 dikali 5,77,059,10,20,91 itu hasilnya sama dengan 0,05847953,216 merupakan hasil pembagian dari 20 dibagi 342. Dan lalu hasil pembagian tersebut kita kalikan dengan pembagian dari sigma x kurang mu pangkat 3 per standar deviasi pangkat 3 yaitu 5,77
0591 02091. Lalu diketahui hasilnya adalah 0,33 7461 46321. Berarti nilai yang kita ketahui atau nilai sequence yang kita ketahui adalah menggunakan rumus yaitu 0,33 7461 46321. Kita lihat di Excel dan hasilnya sama. Jadi dapat kita katakan bahwasanya data yang sudah dianalisis secara univariat menggunakan Microsoft Excel adalah bernilai benar. Hanya saja kita harus perlu mengetahui beberapa rumus pada Excel tersebut. Misalnya pada seperti yang tadi Kurtosius, rumus untuk Kurtosius itu banyak ya. Jadi kita harus tahu yang mana rumus yang digunakan oleh Excel itu sendiri untuk menentukan Kurtosius dan sequence-nya. Jadi dapat kita katakan dan saya akan katakan bahwasanya pembuktian pada soal analisis statistik univariat itu benar secara Microsoft Excel dan secara manual. Oke, di akhir kata, apabila ada ucapan atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya berharap semoga video kali ini dapat memenuhi forum penilaian pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Saya Johannes Pardede, saya ucapkan terima kasih.